Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Syafullah Mursyid, Tria Andila Mohsal, Rehan Rashid Maulana, Nurul Farida, serta Dava Ryan Sigi Santoso. Baik, kami akan menjelaskan tentang bayi kuning. Kemudian apa dan bagaimana solusinya. Jadi pertama, apa itu penyakit kuning bayi baru lahir? Jadi untuk pengertiannya sendiri, penyakit kuning adalah suatu kondisi yang dapat terjadi pada bayi baru lahir dalam waktu 2-3 hari setelah lahir. Penyakit kuning adalah menguningnya kulit atau bagian putih mata yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah bayi baru lahir. Penyakit kuning biasanya muncul pertama kali di wajah, kemudian akan menjalar ke bawah tubuh seperti dada, perut, tangan, dan kaki. Penyakit kuning paling baik terlihat dalam cahaya alami dan bisa lebih sulit dideteksi pada bayi berkulit gelap. Jika bayi dicurigai memiliki penyakit kuning, dokter akan menjalankan tes darah untuk mengukur jumlah bilirubin dalam darahnya. Apa penyebab penyakit kuning pada bayi baru lahir? Jadi, sebagian besar bayi baru lahir yang sehat memiliki penyakit kuning fisiologis. Ini terjadi karena bayi baru lahir memiliki lebih banyak sel darah daripada orang dewasa. Sel-sel darah ini tidak hidup lama, jadi lebih banyak bilirubin dibuat ketika mereka rusak. Jenis penyakit kuning ini muncul 2-4 hari setelah bayi baru lahir dan hilangnya pada saat bayi berusia 2 minggu. Kemudian apa yang dapat meningkatkan kemungkinan penyakit kuning pada bayi baru lahir? Jadi untuk jenis penyakit kuning yang paling umum disebut penyakit kuning fisiologis yang dapat mempengaruhi hingga 60% bayi cukup bulan pada minggu pertama saat bayi baru lahir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin. Untuk bilirubin sendiri yaitu pemecahan normal sel darah merah, di mana bilirubin ini diproses dan dikeluarkan oleh hati. Untuk penyakit kuning akan berkembang ketika hati bayi tak cukup efisien untuk mengeluarkan bilirubin dari aliran darah. Begitu bayi mulai matang dan jumlah sel darah merah berkurang, maka penyakit kuning akan mereda tanpa efek jangka panjang pada bayi. Nah, ini biasanya terjadi sekitar 1-2 minggu setelah lahir. Kemudian ada tingkatan bilirubin bayi yang normal. Ada serum bilirubin levels serta di sini ada age of baby. Untuk above 10 mg itu kurang lebih 24 jam umurnya. Terus yang 15 mg itu 24-48 jam usianya, 18 mg 49-72 jam usianya, serta untuk 20 gram itu lebih dari 72 jam. Kemudian kita di sini akan mengetahui apa sih tanda dan gejala penyakit dari bayi kuning itu sendiri. Jadi, bayi dengan penyakit kuning memiliki kulit yang terlihat kuning, dimulai dari wajah, lalu dada, perut, dan kaki. Bagian putih mata bayi juga terlihat seperti kekuningan. Bayi dengan kadar bilirubin yang sangat tinggi mungkin mengantuk, rewel, rapi, atau kesulitan makan. Apakah penyakit kuning pada bayi baru lahir itu berbahaya? Jadi, jika penyakit kuning tidak diobati dan kadar bilirubin mencapai batas melebihi dari 25 mg, ada kemungkinan terjadinya palsi serebral. Kemudian bisa juga terjadi tuli atau kerusakan otak, di mana penyakit kuning itu sendiri mungkin tidak berbahaya bagi bayi, tetapi mungkin merupakan gejala dari kondisi medis mendasar yang nantinya dapat menyebabkan masalah lain. Nah, kemudian ada yang namanya jenis Ichthyorus neonatorum yang meliputi dari yang pertama fisiologis. Ini terjadi karena hati belum sepenuhnya terbentuk.
Terus ada prematuris, di mana bayi yang terlahir dini dan tidak dapat mengeluarkan bilirubin dengan efektif. Menyusui, penyakit kuning pasti terjadi karena bayi mengalami kesulitan untuk menyusui atau tidak dapat melakukan cukup ASI. Kemudian golongan darah yang tidak cocok. Hal ini disebabkan bayi dan ibu memiliki golongan darah yang berbeda, yang dapat menyebabkan ibu membuat antibodi yang memecah sel darah merah bayinya. Derajat ikterus pada neonates. Nah, tadi sudah mengetahui dari bagaimana sih penyakit kuning. Selanjutnya kita akan membahas dari cara pengobatan penyakit kuning itu sendiri. Penyakit kuning atau kuning yang golongan ringan hilang setelah 1 atau 2 minggu karena tubuh bayi membuang bilirubin ekstra dengan sendirinya. Untuk bayi baru lahir dengan penyakit kuning menyusui, ibu harus lebih sering menyusui bayinya. Untuk kasus penyakit kuning yang lebih serius, pengobatan harus dimulai sesegera mungkin, karena bayi mungkin mendapatkan yang pertama ada cairan, dimana ketika bayi mengalami kehilangan cairan atau dehidrasi, akan menyebabkan kadar bilirubin semakin meningkat. Kemudian fototerapi. Jadi untuk fototerapi sendiri nantinya bayi berbaring di bawah lampu dengan pakaian kecil sehingga kulit mereka terbuka. Maksudnya cahaya mengubah bilirubin menjadi bentuk yang dapat dengan mudah keluar dari tubuh. Ini merupakan gambaran dari fototerapi. Transfusi darah. Prosedur darurat ini dilakukan jika kadar bilirubin yang sangat tinggi tidak turun dengan fisioterapi. Darah bayi diganti dengan darah dari donor untuk menurunkan kadar bilirubin dengan cepat. Kemudian ada intravena imunoglobin, di mana bayi dengan golongan darah yang tidak kompatibel dapatkan melalui infus, nantinya akan menuju ke dalam pembuluh darah. Untuk intravena imunoglobin ini, dia akan memblokir antibodi yang menyerang sel darah merah dan mengurangi kebutuhan akan transfusi yang terjadi secara penukaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.